Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Kita mulai lagi ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang Git ya. Bagi yang belum nonton tentang Git di channel Ahaba, silahkan ditonton aja ya, oke? Oke, nanti kalau misalnya ada suara masuk, sorry aja ya. Jadi lagi ada pengajian di depan rumah gua, jadi gua ya kita share-share aja langsung ya. Oke, kita menggunakan Git adalah Git push. Kemarin kan kita membahas tentang Git ya, yaitu tentang Git fork, Git yang belum nonton silakan ya tentang Git ya. Kita coba kita lihat di sini ya. Yang belum nonton silakan, dan yang belum subscribe juga silakan. Ini kita lihat Git Ahaba channel tentang Git. Masuk belum ya? Kita cek aja coba. Nah ya, yang belum nonton silakan ya tentang Git. Ini Git ya, kita membahas tentang Git, jadi yang belum nonton silakan. Oke. Oke, sekarang kita lanjut aja ya, tentang Git. Bagaimana sih cara menggunakan Git, yaitu kemarin kan kita, tapi kali ini kita membahas cuma satu aja ya, tentang Git push ya. Jadi ketika kita ada pengupgradean dalam codingan, kan codingan sudah di-upgrade nih ya, sudah di-upgrade, terus kita mau nge-push ke GitHub-nya gitu ya. Nah, sekarang gua mau ngambil dari data course Ahaba ya. Jadi ini kita lihat aja course Ahabanya. Nah, di course Ahaba ini gua sudah mengupdate sekitar 13 hari yang lalu, dan di sini gua akan coba menggunakan git clone ya. Jadi gua akan menyimpan repositorinya di sini ya. Kita git bash here, kita buka dulu, dan di sini sudah ada keterangannya ya. Di bagian sini ada project F, project slash project coding, dan slash project asli. Sekarang gua akan membahas tentang git push, tapi gua akan mengambil dari data sini. Sebenarnya dari course yang ini, course Ahaba channel ini dari Linux ya. Jadi gua nggak ngituin di apa namanya di Windows gitu ya, gua ngituin di Ubuntu Linux gitu ya. Jadi gua akan ngambil dari data sini, kita akan git clone ya, baru kita ulang lagi. Oke, sekarang kita lanjut aja ke git clone nya. Kita git clone, terus kita masukin data kodenya di code, terus kita masukin ini, copy, terus kita masukin ke git bash here, kita paste. Ingat ya, bukan Ctrl V tapi langsung aja ke sini, kita enter, kita tunggu di sini ya. Prosesnya rada lama ya, cuman ya nanti kita akan usahakan. Oke, jadi git clone ini adalah mengambil atau menyalin data dari GitHub. Sebenarnya git course Ahaba ini gue buat di Linux ya, di Ubuntu Linux gitu ya. Sebenarnya gue mau buat tutorialnya di Windows gitu ya, cuman waktunya gitu, maksudnya pas gue editing lama gitu ya, jadi waktunya rada lama. Jadi ntar kalau misalnya itu kita live streaming bareng-bareng. Oke, sekarang kita sudah muncul di sini ya. Coba kita lihat di bagian foldernya, apakah sudah ada. Oke, course pp, bentar wait, course Ahaba sudah muncul ya. Sekarang kita lihat di bagian sini,
Kita lanjut lagi ke bagian sini ya. Kita lihat ls, terus kita lihat di bagian sini ada nggak namanya course ahaba. Nah ini ya course ahaba, kita buka aja cd course ahaba. Ya ini kita enter, sini sudah ada ya course ahaba .mine, ini mine ya. Sekarang kita buka aja, kita pakai Visual Studio Code, kita Ctrl C. Yang belum nonton tentang Git silakan ya, Git clone, Git segala macam, Git fork dan lain-lain juga silakan ditonton aja, Git branch dan oke. Sekarang gua akan membahas tentang Git. Masih banyak yang belum paham tentang apa itu Git dan lain sebagainya. Git ini adalah sebuah repository dari seluruh yang kalian kerjakan. Jadi di dunia industri itu tidak lagi menggunakan namanya flash disk dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dia menggunakan Git ya, Git base lagi, GitHub atau GitLab gitu ya. Yang belum tahu tentang Git dan lain sebagainya, roadmapnya segala macamnya, ini di roadmap front end ya, front end gitu ya. Di roadmap front end gua membahas tentang Git gitu ya. Oke, di sini ada Visual Studio Code-nya sudah terbuka. Oke, belum terbuka ya. Wait. Nah, kita kembali dulu ya ke sini ya. Jadi ini adalah GitHub gua yang gua bikin secara individu ya, termasuk sebagai portofolio gua sendiri dari mulai belajar sampai mahir. Nggak mahir sih ya, maksudnya ya gua upload aja gitu ya, apa yang gua kerjakan gua upload. Jadi di repository ini gua bukan membahas ya, menyimpan project-project yang gua sedikit private dan ada yang gua sedikit publish. Nah, untuk yang course Ahaba ini gua private dan Ahaba Store juga gue private, dua itu karena gue mau bikin full stack ya, gue sendiri yang manage gitu ya, sesuai dengan pembelajaran gue gitu. Dan yang sisanya gue publish, silakan kalian yang mau belajar silakan. Oke, jangan lupa di start ya biar gue semangat terus di GitHub ini kalian bisa menyimpan project lagi dan tidak menyimpan lagi di komputer ketika ada masalah atau apapun. Jadi data kalian masih ada backup dari GitHub gitu ya. Nah, di sini GitHub berarti banyak yang menggunakan, Bang. Ya, banyak yang menggunakan GitHub karena di dunia industri tidak menggunakan lagi kata flash disk atau hard disk gitu ya. Sudah menggunakan GitHub gitu. Oke, coba kita cek di bagian VS Code-nya. Oh, sudah bisa. Oke. Sudah mulai bisa ya. Kita lihat project course-nya. Klik, kita masuk landing page dan di sini ada HTML, kita buka HTML-nya. Masih lola, tunggu sebentar. Oke. Sini ada yang start 44 orang ya. Pokoknya di GitHub ini kalian bisa lihat-lihat ya repository orang, bahkan kalau kalian banyak web developer yang menggunakan GitHub gitu ya dibandingkan GitLab mungkin yang gue tahu ya. Oke, sekarang kita lihat di Visual Studio Code-nya. Oke, sekarang gue akan membahas tentang Git push ya. Misalnya kalian sudah mengupload salah satu project kalian ke dalam GitHub, terus kalian mau ada sedikit perubahan dari GitHub kalian, sedikit perubahan entah dari segi warna, posisi, atau dari mulai segi database. Nah, gua sedikit terus kalian bingung nih, apakah ketika gua udah mengupgrade codingan itu sudah masuk nggak sih ke GitHub kalian gitu ya? Tidak bro gitu ya, semua butuh proses gitu ya, nggak sejuk-ujuk langsung berubah gitu. Nah ini dinamakan git push gitu ya. Kemarin gue mau sempat mengupgrade, mau menambahkan git tentang git push, cuman karena internetnya gitu jadi gue nggak sempet ya. Oke, sekarang kita langsung bahas saja. Sebentar.
Oke, sekarang sudah masuk ke ini ya. Nah, sekarang gua mau membahas tentang di sini. Tentunya gue mau merubah, kita lihat dulu codingannya, hasilnya outputnya seperti apa, karena gue di sini udah lama gak buka juga. Jadi gue buka di sini Chrome. Oh ya bang, proses lu belajar dari ini berapa tahun bang? Oh ya, gue proses belajar coding itu hampir sekitar 2 tahun ya. Sekarang udah mau menginjak 3 tahun gue belajar. Wow, gue juga gak ngerasa ya. Jadi ya gue sih nggak mandang ya, maksudnya belajar coding itu berapa tahun, mau jadi berapa tahun gitu ya. Intinya gue bisa aja dulu ya. Gue nggak mandang berapa tahun, intinya gue bisa aja dulu gitu ya. Minimal dari segi front endnya gitu ya. Nanti untuk back endnya gue nyusun. Oke, inilah project gue yang gue private, jadi semuanya nggak ini. Oke. Seperti ini ya, ya lumayan lah ya, tapi ini masih abal-abal gitu ya, cek-cek gitu ya. Nah, oke, sekarang gue pengen ngebahas tentang, contohnya gue di sini gue mau merubah dari, oke, mau mengubah menjadi, di sini gue mau merubah contohnya. Di sini ya gue mau menambahkan kata-kata nih ya. Mau menambahkan kata-kata di bagian or service. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat aja. Oke, kita lihat ke bagian or service. Kita search aja, Ctrl F, or service. Di bagian sini or service di bagian or service ini, kita ya, or service ya. Sekarang gua mau nambahkan nih, service itu atau service atau pelayanan yang dapat kepada kami lakukan melalui platform YouTube yang memiliki sistem terbuka. Untuk siapa saja yang ingin belajar mengenai beberapa kategori berikut, silakan kunjungi. Di sini service atau pelayanan yang ada pada kami melakukan melalui platform YouTube yang memiliki sistem terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar mengenai beberapa kategori. Silakan kunjungi YouTube channel Ahaba ya. Sekarang gue pengen nambahkan nih atau mengupgrade service atau pelayanan yang ada pada kami. Titik, masih kami lakukan melalui platform YouTube yang memiliki sistem terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar mengenai beberapa kategori berikut. Silakan kunjungi channel Ahaba dan ini ya linknya. Sekarang sebelum gua tambahkan ini, kalian lihat ya, ketika gua save ini, kalau nggak, nah ini muncul kata M ya, ini artinya dia belum commit gitu ya, artinya ada perubahan di bagian Ahaba ini. Nah, gua akan menambahkan lagi nih di sini di channel ini. Contohnya kita tambahkan di sini ya, wait, contohnya di channel ini bahas tentang tren gitu ya. Save, berarti kan baik-baik ya teman-teman. Ini kita reload, kita refresh, dan ya, di channel ini membahas tentang teknologi dan cyber security yang sekarang sedang tren. Terus seperti itu ya, banyak kan ya. Membahas tentang teknologi dan cyber security yang sedang tren pada saat ini, contohnya ya. Pada saat ini. Oke. Save, terus kita reload lagi di bagian
ininya. Oke. Sekarang teman-teman perhatikan. Di bagian ini, di bagian di channel. Wait, sebentar. Di channelnya terlalu mepet di channel. Save. Oke, teman-teman lihat ya. Di bagian di bagian ini ada M ya, itu artinya commit ya. Dia belum di commit atau ada perubahan dari segi codingan. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita masuk ke Git base ya. Kita lihat, kita cek ya. Cara ngeceknya gimana, Bang? Cara ngeceknya itu. Kemarin gue udah pernah bahas ya, Git status. Ya, ini untuk mengecek salah satu ada perubahan nggak sih di bagian course Ahaba ini. Kita lihat. Nah, ternyata ada perubahan guys. Nih, modified project course Ahaba landing page index.html. Nah, dia menyarankan untuk diupdate ya, to update will commit gitu ya, untuk suruh diupdate gitu perubahannya biar kedetek oleh si GitHub-nya gitu. Karena ketika kita masuk ke GitHub ya, si GitHub itu nggak tahu bahwa ada perubahan gitu ya, karena masih data yang lama gitu ya. Kita lihat gitu, Ahaba, sorry nih guys, ini course Ahaba ini gue private gitu ya, jadi nggak bisa seluruhnya membuka. Nih ya, kita masuk ke landing page ya. Tadi kan kita masuk ke our service ya. Kita lihat our service mana? About YouTube, bawahnya service. Nah, di sini dia masih service layanan, masih platform memiliki sistem terbuka. Siapa saja ingin belajar mengenai beberapa kategori yang berikut dikunjungi server apa. Nah, ini masih belum mengupdate. Tetapi di codingan kita, guys, ya, dia sudah mengupdate atau merubah. Nah, makanya di sini ketemu nih M commit sekarang gitu, biar tahu sih GitHub ini ada perubahan gitu ya. Sekarang kita commit, ya udah. Yang pertama kita lakukan atau kita sebelum commit yaitu git add dulu gitu ya. Kita git add dulu, git add titik enter. Tidak bisa karena kurang. Git add ya gitu, karena kurang ya guys. Git add titik. Setelah kita membuat repositorinya, baru kita langsung git commit minus am, ya kan, tanda kutip. Nah, di commit ini kita memberi pesan, contohnya menambahkan merubah ya, merubah our service tentunya ya. Ini our kutip. Nah, jadi seperti ini. Gue udah si Git base ini suruh kita mengupdate dan mengupdate yang di commit gitu ya. Nah, dengan cara git add dulu baru git commit minus a. Nah, ketika gue git add ini kita membuat repository lagi. Tolong dong, gue membuat git add langsung titik. Nah, git commit pesannya adalah merubah our service dan enter. Di sini ada perubahan nih. 1 file change, 2 interaksi, dan 2 delete C. Ada 2 perubahan dan ada 2 yang di delete. Gitu ya. Nah, kalau ketika kita melihat ini, kita lihat git statusnya akan working tree clear gitu ya. Harus ada gitu ya. Git status enter. Maka di sini adalah tulisannya working tree clean, artinya bersih gitu ya, nggak ada apapun lagi gitu ya. Nah, setelah itu baru kita git push ya.
kita git push ya. Wait sebentar. Kita git push. Kita git push -u origin ya. Apa lihat di sini? Di sini dia terteranya main, ya kan? Tulis main. Git push -u origin main. Enter. Coba kita coba. Ada perubahan. Dan di sini sudah mempush ya. Oh, sudah lihat ya, branch main set up to track remote branch main from origin. Dia sudah mengupdate segala sesuatu. Maka kalau kita lihat di bagian sini ya, di bagian sini kalau kita refresh, kita lihat white. Oke, kita lihat di bagian course ahaba lagi akan terjadi apa. Nah, di sini ada lagi, lihat lagi di sini ada nggak perubahannya gitu ya, learning page. Nah, sebentar kita lihat di sini dia tertulis merubah or service dan di update tadi selama 3 menit, baru mengupdate 3 menit yang lalu gitu ya. Nah, sesuai nggak dengan yang tadi kita lihat di sini di git base here, git base. Wait, nah di sini kita memberi pesan kepada si GitHub bahwa ada perubahan, yaitu merubah service gitu ya. Maka di sini akan terganti juga. Nah, di sini kita lihat di bagian indeks HTML-nya apakah sama dengan perubahan yang ada di codingan kita. Kita di codingan kita melihat di sini kita menambahkan setelah kata YouTube Ahaba, di sini gua menambahkan di channel ini membahas tentang teknologi dan cyber security yang sedang tren pada saat ini ya. Sekarang kita lihat di bagian next HTML ya. Kita lihat di bagian our service-nya. Ada nggak perubahannya? Ya. Our service ini YouTube. Nah, kita lihat ini bagian service. Tadi kita berubah di bagian ini. Coba. Ada nggak perubahannya? Mana sih? Our service. Kok nggak berubah? Wait, bentar. Oh, wait. Udah berubah ya nih, jadi udah hilang nih ya M-nya ya. Maka sudah berubah nih ya. GitHub. Coba kita refresh lagi, apakah sudah? Kok belum berubah ya? Kenapa tuh belum berubah? Service, section, margin. Kita di refresh. Oh, ke bawah lagi ya, kita scroll ke bawah, kita geser karena ini panjang katanya, panjang ya. Nah, di sini ini kepanjangan nih kayaknya nih.
Terus scroll lagi ke sini, terusnya panjang banget ya. Nah, oh panjang lagi, masih panjang. Jadi kita bentokin aja nih. Nah, ya, di channel Ambas tentang teknologi dan cyber security. Nah, ini udah berubah ya. Tadinya cuman ini doang gitu ya, cuman sedikit gitu ya. Nah, itulah menggunakan git push sesuai dengan git base. Terus untuk yang menggunakan Linux ya, untuk yang menggunakan Linux nggak seperti ini bro. Yang menggunakan Linux dia menggunakan personal token. Nah, bagaimana caranya? Jadi ketika kalian nge-push si project itu, dia menggunakan personal token. Dia memasukin email pada GitHub kalian, terus masuk lagi ke pada personal token gitu ya. Kalau nggak menggunakan personal token akan error gitu ya. Di mana bang personal tokennya? Oke, kita lihat personal tokennya seperti ini. Contohnya seperti ini nih personal token. Nih, ini adalah personal token yang punya gua gitu ya. Jadi nanti caranya melihat personal token gimana? Kita lihat lagi ke Patrol. Nah, di sini di GitHub kalian pencet di bagian pojok navbar ini, klik, terus kalian bagian setting. Ini khusus pengguna Ubuntu ya, yang masuknya ke personal, terus ke developer setting, terus ke personal access token. Nah ini. Nah, di bagian personal access token ini kalian silakan pakai ini. Ini kalian copy aja nih. Nanti ketika diminta personal token setelah email dan passwordnya, baru kalian masukin ke ini. Copy paste ke bagian git base ya. Git base-nya. Gitu ya, teman-teman. Oke. Segitu aja, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan bagi bermanfaat silahkan di share, dan sampai jumpa. Bye bye.